Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-27, Bulan Rosario, 6 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Cornelis Modesta Nong Diogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini para murid meminta Yesus mengajari mereka berdoa. Yesus memberikan spirit, roh, semangat berdoa, yaitu mengikuti doa sang guru sendiri. Doa yang kelihatannya singkat, padat dan sederhana, namun penuh makna. Dalam doa, yang penting bukan doanya, tapi relasi dengan Allah. Dalam doa, kita tidak berusaha mengubah kehendak Allah. Kita tidak perlu merayu Allah dengan kata-kata yang panjang, dengan harapan doa kita akan dikabulkan. Namun yang terpenting dalam doa, kita berusaha mengubah hati kita, pikiran kita, supaya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini melalui doa Bapa kami, kita semua diajak oleh Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Sebagaimana semangat berelasi, semangat keintiman, semangat keakraban Yesus dengan Allah, maka kita juga dituntut demikian. Yesus menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Aram, mau menunjukkan bahwa Allah begitu dekat dengan kita dalam dan hanya melalui Yesus. Yesus berkata, "Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Hendaklah Allah lah yang meraja, berdaulat dalam hati dan kehidupan kita, sehingga dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam perkataan kita selalu menghadirkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang bersumber dari pribadi Allah sendiri. Sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenal Allah yang mulia dan kudus. Kita diingatkan agar kita jangan hanya mencari dan mengejar kemuliaan diri sendiri dalam segala sesuatu, Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah milik Tuhan.
dan harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah makanan kami setiap hari, makanan kami yang secukupnya, atau berilah kami rejeki pada hari ini. Bapak Gereja, terutama Santo Agustinus, mengaitkan roti sehari-hari dengan Ekaristi. Ketika kita meminta roti kehidupan, segalanya akan ditambahkan kepada kita yang menjadi berkat rejeki rohani kita. Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa rejeki dan nafkah kita, roti kita sehari-hari, adalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan kita mendapatkan rejeki hari ini, memiliki kesehatan dan hidup sampai saat ini, sehingga kita dapat menikmati rejeki yang Tuhan berikan. Maka kita pun harus teringat pada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan, agar mereka pun beroleh berkat Tuhan. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dikatakan di sini, bukan ampunilah kami, seperti kami akan mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka seharusnya pada saat kita mengucapkan doa ini, kita sudah harus rela mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, seperti arah kita murah hati. Kerelaan mengampuni dosa sesama akan membuat dosa kita juga diampuni. Jadi artinya, kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak beroleh ampun dari Tuhan. Betapa sulitnya perkataan ini kita ucapkan pada saat kita mengalami sakit hati yang terdalam oleh karena sikap sesama, terutama jika itu disebabkan oleh mereka yang terdekat dengan kita. Maka mengampuni orang lain sesungguhnya bukan saja demi orang itu, tetapi sebaliknya demi kebaikan diri kita sendiri, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam Katekismus 2846, janganlah biarkan kami dalam pencobaan. Kita memohon Bapa kita, supaya jangan memasukkan kita ke dalam pencobaan. Tidaklah mudah untuk mengungkapkan satu kata ungkapan Yunani yang kira-kira berarti, janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, atau janganlah kami dikalahkan olehnya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus bab 1 ayat 13. Ia malah lebih banyak hendak membebaskan kita dari yang jahat. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak membuat kita tertarik kepada pencobaan. Tuhan memberikan kita untuk kita masuk dalam suatu ujian. Seperti ujian bukan untuk mencelakakan, melainkan untuk membuat kita berhasil. Ujian ini supaya semakin ditumbuhkan dalam kehidupan rohani, ditumbuhkan dalam iman. Sebab dalam suatu tes atau ujian, tentunya ada iblis yang ingin menjatuhkan kita. Namun hendaknya kita percaya Allah turut bekerja dalam situasi luka, duka, kesepian, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ikatan kejahatan membuat kita menolak mengalami Allah di dalam pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Sudahkah kita siap mengalami kehadiran Allah
dalam berbagai kepahitan hidup kita? Ataukah kita lari dari cobaan itu dengan mengelaknya? Saudara-saudari yang terkasih, semoga doa Bapa kami ini menjadi patokan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Amin.